Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngobrol santai tentang Islam, tapi dengan cara yang real, gak bikin ngantuk, dan insya Allah nempel di hati. Topik hari ini yaitu sholat subuh dan keajaiban waktu subuh. Ya, waktu yang sering banget kita lewatin karena lebih milih sleep over sujud. Padahal subuh itu bukan cuma soal sholat, tapi ini golden hour-nya hidup kita. Saya mau ajak kalian mikir sejenak, kenapa sih waktu subuh itu terasa beda? Coba deh kamu bangun jam 4:30 pagi, keluar rumah sebentar, hirup udara dalam-dalam, sepi, adem, damai. Kayak dunia lagi dalam mode healing. Waktu dimana semuanya istirahat, kecuali hamba-hamba yang lagi ditulis namanya sama malaikat. Dan bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Bayangin ya, pas kita berdiri di atas sajadah, walau mata masih 40 watt, suara masih serak-serak bakar sate, tapi ada malaikat yang nyatet hamba ini hadir. Gak banyak yang dapat momen ini, karena subuh itu bukan sekedar waktu bagi, tapi ini waktu pilihan yang Allah simpan berkah besar di dalamnya. Dan sayangnya juga waktu paling berat buat jiwa yang lemah iman. Oke, jujur aja ya, berapa kali kamu bilang besok gue subuhan bismillah bangun, lalu kamu pasang alarm. Tapi begitu alarm bunyi, kamu pencet snooze, sampai akhirnya kamu snooze hidup. Kenapa bisa begitu? 1, karena kita nggak niat kuat. Kita bilang mau bangun subuh, tapi kita tidur jam 1 pagi sambil scroll TikTok. Habis nonton motivasi hidup, lanjut ke video kucing nyolong ayam. Lah, itu motivasinya mana? 2, karena kita belum ngerasa subuh itu penting. Kita lebih takut telat absen kerja daripada telat hadap Allah. Padahal Allah yang ngasih rezeki, bukan si bos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Saya ulang ya, jaminan Allah. Bukan jaminan Shopee, bukan cashback GoPay, tapi langsung dari Yang Maha Kuasa. Hari kamu bisa aja berat, kerjaan numpuk, masalah datang. Tapi kalau Allah yang jagain, semuanya bisa jadi ringan. Dan sholat subuh itu juga jadi tolak ukur keimanan. Sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Hadis riwayat Bukhari. Ngeri ya? Berarti kalau kita mulai bisa jaga subuh, itu tanda-tanda hati kita mulai hidup. Ibaratnya, kalau sholat subuh bisa dijaga, yang lain insya Allah ngikut. Saya pernah ngobrol sama seorang teman. Dia cerita dulu hidupnya sering salah frekuensi, banyak masalah, rezeki seret, hati galau gak karuan. Sampai suatu saat dia nekat bilang ke diri sendiri, pokoknya mulai besok saya gak mau telat subuh lagi. Saya mau hadir di waktu paling sepi tapi paling ramai di langit. Dan dia benar-benar mulai bangun tiap subuh, sholat, baca Al-Quran walau cuma 5 menit. 3 bulan kemudian, dapat kerjaan yang dia impikan, hati lebih tenang, dan yang paling kerasa,
hidup lebih jelas arahnya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi itu efek dari disiplin spiritual, dan titik awalnya subuh. Oke, sekarang tips bangun subuh ala rakyat realistis. 1. Jangan tidur terlalu malam. Kalau kamu tidur jam 2 dan berharap bangun jam 4, itu bukan motivasi, itu mimpi buruk. 2. Pasang alarm yang bikin trauma. Cari suara alarm yang bikin kamu refleks takbir, kayak suara sirene ambulans atau suara emak nyuruh nyapu. 3. Niat dan doa sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita buat niat bangun subuh, dan itu bisa jadi alat spiritual alarm yang lebih ampuh dari iPhone. 4. Cari buddy. Bikin tim subuh, saling bangunin, saling foto sajadah, tapi jangan pamer. Cukup buat saling semangatin. 5. Ingat, 2 rakaat bisa selamatin hidup kamu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Saya ulangi, dunia dan isinya guys. Kamu bangun dan nyelamatin 2 rakaat itu kayak kamu baru aja beli dunia gratis. Teman-teman, subuh itu bukan cuma waktu, dia adalah hadiah. Waktu di mana Allah buka pintu langit, waktu di mana hidup kita bisa mulai dari sujud, bukan dari notifikasi. Yuk, mulai dari malam ini, niatin buat hadir di waktu subuh. Bukan cuma buat kewajiban, tapi buat mendekat. Biar Allah gak cuma hadir di hidup kita, tapi jadi pusatnya. Kalau kamu siap ikut challenge ini, tulis di komentar tim subuh on fire. Dan share juga tips kamu bangun subuh. Siapa tahu bisa jadi amal jariah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng, karena video berikutnya bakal bahas rezeki itu datangnya dari mana. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.